Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini, silakan dibuka buku paketnya di subtema yang ketiga, di halaman 22 yang judulnya adalah May I Play Football Here. Nah, hari ini kita akan belajar penggunaan kata may, ya. Tapi sebelumnya, Bapak akan menjelaskan dulu pengertian tentang asking for help. Asking for help sendiri ini adalah bentuk ekspresi yang teramat penting untuk diketahui oleh seorang siswa. Menggunakan asking for help melatih siswa untuk berbicara dengan tujuan meminta bantuan kepada orang lain. Jadi asking for help ini artinya adalah meminta bantuan ya. Asking for help adalah salah satu expression dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta atau memberikan bantuan kepada seseorang ya. Contoh kalimatnya bisa dimulai dari kata can, could, will, shall, should, may, might, dan juga must. Ya, yang pertama ini penggunaan kata can bisa digunakan ketika kita akan meminta bantuan kepada teman sebaya kita, ya, atau yang usianya sama dengan kita. Contoh kalimatnya adalah can I borrow your book, ya. Sedangkan untuk penggunaan kata may ini digunakan ketika kita akan meminta bantuan kepada orang yang usianya jauh lebih tua dari kita, ya. Contoh kalimatnya adalah may I borrow your pen, seperti itu ya. Jadi beda ya penggunaan katanya kalau misalkan berbicara dengan yang seusia dengan kita atau yang lebih tua dengan kita. Penggunaan kalimat atau kata meminta bantuannya berbeda. Baik. Nah, berikutnya adalah kalimat-kalimat untuk menawarkan bantuan dengan sopan biasanya diawali dengan can I help you? Kemudian shall I, may I, how about, would you like, do you need something, seperti itu ya, sampai I'd be glad to help you. Nah, bila Anda berada di posisi yang ditanyai atau misalkan kita yang dimintai dikasih pertanyaan, nah, maka Anda harus juga bisa menggunakan ekspresi dalam bahasa Inggris untuk menjawab tawaran bantuan tersebut, ya. Contohnya kalau misalkan kita bersedia menerima bantuan, kita bisa menjawabnya dengan kata yes please atau yes please atau yes please if you could ya. Kemudian yes if you don't atau wouldn't mind yang artinya adalah ya jika kamu tidak keberatan. Kemudian that is so nice of you, thank you. That would be great, thank you so much. Ini sangat menarik, terima kasih banyak. Nah, kita juga bisa menggunakan kata menolak bantuan ya dengan menjawab dengan kata no thank you, I can do it myself, it's okay. Ini maksudnya adalah saya bisa melakukannya sendiri, terima kasih, tidak masalah ya. Kemudian don't worry, I can help myself, jangan khawatir, saya bisa menolong diri saya sendiri. Ini juga bentuk kalimat penolakan ya, atau menolak bantuan. Yang terakhir adalah thanks, but I prefer not to bother you. Terima kasih, tapi saya memilih untuk tidak mengganggumu atau tidak mau merepotkan kamu. Seperti itu ya, untuk kalimat untuk menolak bantuan dengan sopan ya. Berikutnya coba diperhatikan contoh dialog di halaman 23 part B ya. Dialog 1 dan 2 di situ ada kata-kata may ya. Ada kata-kata may. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan penggunaan kata may dalam kalimat bahasa Inggris. May adalah salah satu jenis modal atau kata kerja bantu di dalam bahasa Inggris yang umumnya digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan atau meminta izin kepada orang lain. Nah, penggunaan kata may sendiri di sini ada tiga kemungkinan ya atau tiga fungsi. Fungsinya adalah untuk menyatakan kemungkinan atau possibility, kemudian memberikan izin atau give permission, yang terakhir adalah request permission atau meminta izin. Nah, kalau kalian menemukan kata contoh ya, yang pertama, friends may be at home or perhaps at school, yang artinya adalah friends mungkin di rumah atau mungkin di sekolah, berarti ini kalimat menyatakan kemungkinan may di sini ya, may yang ini. Nah, yang kemudian yang kedua adalah Benny, you may leave the room when you have finished your job. Benny, kamu dapat meninggalkan ruangan ketika kamu menyelesaikan tugasmu atau kamu telah menyelesaikan tugasmu. Nah, di sini adalah contoh kata may atau kalimat may yang maksudnya adalah memberikan izin ya atau give permission. Dan yang terakhir adalah may I use your desk? Ya, artinya adalah bolehkah aku menggunakan mejamu atau meminjam mejamu? Nah, di sini fungsi use may-nya sendiri adalah maksudnya untuk meminta izin atau request permission ya. Jadi ada tiga kemungkinan penggunaan may dalam bahasa Inggris ya. Nah, untuk latihannya
Silakan disimak. Di sini Bapak ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah she may not like it. Yang kedua, may I drink your water? Yang ketiga, I am busy now, you may go. Yang keempat adalah may I leave the room? Yang kelima, maybe yes, maybe no. Coba kalian analisa. Kira-kira kalau misalkan she may not like it, ini kemungkinan may-nya ini menunjukkan apa? Possibility, give permission, atau request permission. Jadi pilih salah satu, ya. Kemudian yang kedua, may I drink your water? Ya, kira-kira ini kata-kata ini, may-nya di sini menunjukkan apa? Possibility, give permission, atau request permission, ya. Jadi soalnya 1 sampai 5 coba kalian kerjakan, ya. Jadi cara menjawabnya adalah kalian terjemahkan dulu ini, baru kalian bisa menjawab kira-kira kata ini menunjukkan possibility, give permission, atau request permission, ya. Insya Allah kalian bisa mudah menyelesaikan tepat waktu, ya, bisa menjawab dengan benar semuanya kalau sudah tahu artinya dari soal ini, ya. Jadi waktunya 50 menit dari sekarang. Bapak ucapkan selamat mengerjakan, tetap semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.